ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Duko Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah dihabarkan bahwasannya ada masjid yang telah diserahkan oleh pewakafnya. Masjid yang mana masjid ini menurut informasi saya juga dapat dari Pak Alen, bahwasannya masjid ini telah dulunya menjadi masjid Cokam, ya, yang kemudian saat ini diserahkan kepada Muhammadiyah. Diserahkan kepada Muhammadiyah yang sudah ditempati oleh Cokam selama kurang lebih 13 tahun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, kejadian seperti ini tidak hanya sekali dua kali, ya. Beberapa kali, terutama ketika di masa-masa hijrah. Ketika di gelombang hijrah yang cukup banyak, dan kita akui saat itu banyak sahabat-sahabat yang mewakafkan masjidnya ke Islam Jamaah. Sementara sahabat-sahabat menyadari akan hal itu, dan dia mampu, secara terukur dia mampu untuk mengambil alih kembali. Dan secara legal tentunya kuat, sehingga dia menarik kembali wakaf yang sudah diserahkan. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah karena kita tahu bahwa yang diajarkan bukanlah ajaran yang sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, namun lebih pada hizbi, lebih pada takfiri, lebih pada taklid. Hizbi, golongan, memperkuat golongannya, kemudian takfiri, mengkafirkan selain golongannya, memurtadkan selain golongannya, kemudian taklid, yaitu mengikuti ucapan para imam-imamnya, namun tidak memperdulikan apakah itu ma'ruf atau apakah itu ma'asi. Tentunya seperti ini menjadi jalur dakwah tersendiri, ya. Menjadi jalur dakwah tersendiri. Kenapa menjadi jalur dakwah tersendiri?
secara halayak umum akhirnya kita ketahui bersama bahwasannya memang ada polemik di kalangan Islam Jamaah ini yang tidak bisa ditutup-tutupi. Sementara sahabat-sahabat orang-orang yang di dalam merasa aman-aman, enjoy, tidak ada masalah sama sekali, sementara kita mengatakan tidak sedang baik-baik saja. Karena sesungguhnya kita mantan terus menggerus, terus mendangkalkan sepol kemampuan kita, kepahaman-kepahaman Islam Jamaah yang sudah sekian lama kita yakini, sekian lama kita dakwahkan, dan sekian lama kita jaga. Namun alhamdulillah biidznillah hal tersebut akhirnya kita sadari dan kita hijrah. Banyak kalau kita lihat kejadian di Majnang, di Tawangmangu ini juga, di Pasuruan Malang, di Blitar. Nah ini harapan saya. Bukan hanya 1, 2, 3, termasuk mantan-mantan yang lain yang mungkin, para agniya yang mungkin dulu muakafkan, tolong dipikir kembali, yang mungkin saat ini bisa menarik kembali dengan kemampuannya, tarik lagi aja. Serahkan kepada kaum muslimin golongan yang lain yang tidak takfiri, yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah, yang mengedepankan baiknya untuk beragama. Dan ini membuat heboh ya. Saya share di mana itu, di YouTube, bukan di YouTube ya, di mana di Facebook aja itu dibagikan hampir 30 pembagian. Dibagikan oleh 30 akun lebih. Karena dianggap berita yang sangat-sangat, artinya sangat respon yang sangat baik. Bahkan ada hanya sudah masuk di grup-grup Islam Jamaah, itu sudah masuk. Saya dapat kiriman dari Bung Lontat, ini nggak dibahas Tat. Oke, kayaknya sedang heboh ini di kalangan Bogor, Cilengsi, Bogor. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tak ada kata lain kecuali kita gunakan untuk dakwah. Kita gunakan untuk membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Itu bukan karena kita iri, bukan. Pertama itu. Yang kedua, bagi orang-orang yang mampu ya, tadi pertama bagi orang-orang yang mampu, tarik kembali. Yang kedua, yang saat ini antum yang sudah hijrah, mungkin orang tuanya yang belum hijrah, yang kebetulan dia sebagai pewakaf tanah, saya sarankan dipikir lagi. Artinya orang-orang tua jenengan dikasih masukan, gak usah Pak. Gak usah mau diminta oleh Islam Jamaah, gak usah mau diminta oleh yayasan Jamaah, gak usah. Karena setidaknya kalau antum itu sudah, orang tuanya sudah memiliki legal tanah itu, setidaknya kawan-kawan yang hijrah ini, ya setidaknya mau bersolat lah, bisa lah, dan dia punya hak waris juga di situ. Mau makmurkan masjid bapaknya misalnya, atau tanah mbahnya atau dan sebagainya. Tapi kalau sampai benar-benar itu diwakafkan misalnya, maka anak-anaknya dimungkinkan tidak bisa ya untuk sekedar sholat, mampir sholat atau bagaimana, tidak mungkin bisa. Nah, maka saya sarankan bagi sahabat-sahabat yang kebetulan mungkin bapaknya, adiknya, masnya, saudaranya yang saat ini masjid tanahnya atau dia punya masjid namun dia masih di dalam, kalau mau diminta pengurus jangan mau. Kalau mau diminta pengurus jangan mau. Kenapa? Ya karena kita takutnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Walaupun pembangunan masjid, kemegahan masjid dalam Islam Jamaah itu sebagai tanda kemenangan mereka. Ada yang mengatakan, yang menghibur diri itu waliullah yang mengatakan, tidak apa-apa. Kami bisa membangun lagi dengan yang gembira. Atas izin Allah katanya. Atas izin Allah, di Facebook ada waliullah. Atas izin Allah kami akan membangun lagi. Membangun lagi lebih baik. Saya katakan, saya jawab atas izin Allah pula.
masjid-masjid Islam jamaah ini atas izin Allah akan diminta kembali kepada kaum muslimin pada akhirnya. Bukan hanya masjidnya, termasuk pemikiran Anda, akidah Anda, keyakinan Anda yang menyimpang. Insya Allah biidznillah dengan usaha kita memberi pencerahan, awal mencerahkan. Insya Allah biidznillah akan membuka akal sehat dan Anda pun akan sadar insya Allah. Kita masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ayo yang semangat, ayo jangan sampai berhenti. Ini satu dari yang dikhabarkan ini, ada banyak sebenarnya, tapi pagi ini sungguh luar biasa. Ada satu masjid yang diserahkan dan disambut gembira oleh para mantan-mantan. Para mantan-mantan menyambut gembira, alhamdulillah. Bahkan ada yang ngusul, kapan kita pakai daurah di sana, kapan kita reuni di sana. Nah, sedangkan Islam jamaah ya kasihan sih. Bukan diusir tapi sudah tahu diri, tentunya ya dengan konsekuensi dia harus pindah. Lah kalau masjid aja mungkin tidak apa-apa ya, tapi kalau sampai pondok itu kan kasihan pula. Sampai kasihan ya. Maka itu saudaraku semua, insya Allah demikian. Ya tetap semangat ya, tetap semangat membuka akal sehat kita, membuka akal waras untuk saudara tua kita. Barakallahu fikum jami'an. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.